psikososial lingkungan kerja. Sapran mengatakan bahwa faktor-faktor psikososial adalah interaksi yang terjadi antara dan di tengah-tengah lingkungan kerja, isi pekerjaan, kondisi organisasi, dan kapasitas serta kebutuhan pekerja, budaya, dan pertimbangan-pertimbangan pribadi dengan pekerjaan yang berlebih melalui persepsi dan pengalaman serta berpengaruh pada kesehatan, kinerja, dan kepuasan kerja. Sapran mengatakan bahwa jika tercipta interaksi yang negatif antara kondisi pekerjaan dengan faktor manusia atau pekerja, maka akan terjadi guncangan emosi, masalah perilaku, sampai pada resiko sakit serta mental dan psikis. Secara lebih jauh, konsekuensi psikologis yang bisa terjadi antara lain adalah perasaan kesepian dan terpencil, pasrah dan merasa kurang atau tidak dihargai dengan pantas, perasaan jenuh dan lelah yang berlebih, penurunan motivasi kerja sampai pada kinerja yang buruk, dan penurunan produktivitas kerja. Next. Faktor bahaya psikososial lingkungan kerja. Sedangkan dari sisi fisik, konsekuensi yang dapat terjadi adalah yang pertama, kelelahan yang sifatnya nyata dan terjadi secara dini. Yang kedua, nyeri pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti leher, bahu, dan punggung bagian bawah. Dan ketiga, dan kemudian jatuh sakit. Next. Terima kasih kepada Saudari Nanda Putri Risa. Untuk hari terakhir akan disampaikan oleh Saudari Retno Lupi. Pada ini disilakan. Terima kasih. Analisis jurnal judul Faktor Psikososial Lingkungan Kerja, Studi Kasus pada Karyawan Pabrik SSP PTX. Penulis Alifa Kemala, Jurnal Psikologi Volume 11, Nomor 1, Juni 2018. Next. PTX merupakan suatu industri yang memproduksi baja dan memiliki beberapa pabrik, diantaranya adalah pabrik besi spon, pabrik bilet baja, pabrik slab baja, pabrik baja lempengan panas, pabrik baja lempengan dingin, dan pabrik batang kawat. Salah satu dari pabrik slab baja adalah SSP. Pabrik ini merupakan sebuah pabrik yang bekerja pada awal proses dari keseluruhan proses produksi baja yang terdapat dalam PTX. Pabrik SSP merupakan bagian pengoperasian dari peleburan untuk menghasilkan bilet baja dan slab baja. Kondisi pabrik ini sangat rawan dan bahaya. Lingkungan di sekitar pabrik SSP sangat panas, bising, berbau zat-zat kimia, dan debu. Dengan kondisi lingkungan yang penuh resiko bahaya, karyawan dan tamu wajib menggunakan alat pelindung diri. Pada tabel observasi psikososial lingkungan pabrik SSP, ada faktor psikologi yang muncul. Pada faktor fisik, ada suara bising. Para pekerja tidak merasa terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari mesin yang sedang beroperasi karena sudah terbiasa. Hanya saja, nada bicara mereka menjadi keras seperti orang berteriak karena efek lingkungan kerja yang bising. Selanjutnya ada suhu. Suhu panas yang ditimbulkan dari mesin pengelola baja cair cukup membuat para pekerja merasa kurang nyaman karena berkeringat dan badan menjadi panas, tetapi kondisi lingkungan tersebut tidak terlalu dipermasalahkan para pekerja karena sudah biasa menurut mereka. Yang kedua ada kebersihan di lingkungan kerja. Kondisi tempat kerja secara umum berdebu, para pekerja terkadang terganggu kesehatannya walau tidak terlalu akut, akan tetapi mereka tetap fokus melaksanakan tugasnya. Ada faktor kimia. Yang pertama ada debu. Lingkungan tempat kerja yang berdebu terkadang menimbulkan efek batuk, hidung gatal, dan sesak nafas bagi pekerja, tetapi tidak mengganggu aktivitas pekerja mereka. Yang kedua, gas. Gas yang ditimbulkan dari campuran bahan kimia membuat para pekerja batuk-batuk, mata menjadi merah dan berair, serta mengganggu pernapasan, tetapi tidak berkelanjutan dan tidak mengganggu aktivitas mereka. Next. Kondisi lingkungan kerja pabrik SSP memiliki faktor psikososial lingkungan kerja. Pada bagian atau
Unit pabrik ini berhadapan langsung dengan kondisi lingkungan pabrik yang panas, suara bising dari mesin yang sedang produksi, menghirup zat kimia berbahaya dan debu yang ada di mana-mana. Faktor psikososial lingkungan kerja yang ditimbulkan dapat mempengaruhi emosi seseorang, antara lain nada suara menjadi tinggi atau keras seperti orang berteriak, atau marah-marah saat berbicara dengan orang lain, mudah merasa jengkel dan merasakan perasaan tidak tenang dan sulit tidur lelap, atau gangguan tidur. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan kerja yang bising. Sedangkan suhu panas dan debu dapat menimbulkan efek cepat merasa lelah atau letih. Saran, berdasarkan kondisi lingkungan kerja fisik yang bising, panas, berdebu, dan dapat menghirup zat kimia, serta berpotensi mengalami gangguan kesehatan saat melaksanakan pekerjaan, pertama, karyawan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan perusahaan dalam hal asupan nilai gizi untuk kesehatan badan. Kebersihan karyawan dapat memanfaatkan fasilitas perawatan kesehatan dari dokter atau perawat yang telah disediakan oleh perusahaan untuk pengecekan kesehatan tubuh secara kontinu. Ketiga, karyawan sebaiknya mengenakan alat pelindung diri disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja. Keempat, karyawan dapat memanfaatkan waktu istirahat yang diberikan perusahaan dengan kegiatan yang menyehatkan baik untuk kesehatan kondisi psikologis dan kesehatan tubuh. Terima kasih kepada para pemateri sudah berpartisipasi dalam membawakan presentasi ini dengan baik. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau open mic. Oke, silakan yang ingin bertanya. Karena ini sesinya ini udah ini ya, cukup 2 penanya aja. Khususnya kalau bisa dari kelompok 3 ada yang bertanya. Psikososial, oke. Silakan moderator kelompok 2 ya, bisa dibuka sesi pertanyaannya, 2 penanya aja, biar bisa nggak terlalu lama kita kuliahnya. Ada lagi yang ingin bertanya?
Oke. Itu kelompok 2 sudah ada di chat semua ya pertanyaannya ya. Silakan segera dijawab. Sambil saya absen dulu ya. Silakan diinikan. Bentar. Oke. Esi tadi ada ya Esi ya. Oke. Wandi, ada nggak Wandi? Wah. Tadi katanya mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Oke. Tapi masuk tadi ya kayaknya Jadi ya. nggak ada sinyal. Susan ada, Salsa ada, Iman tadi Yap. ada, Windu tadi ada ya. Jihan ada, Amni. Bentar, saya belum lihat Amni nih. Amni. Ada nggak nih? Oh, ada. Oke. Ita ada. Kemudian Atun. Mana Atun? Sri Atun. Oke, ada. Nanda ada. Sambil kelompok 2 dijawab ya. Biar nanti langsung kita bisa akhiri. Nanda udah. Adinda ada nggak? Oke, ada. Hadir, Kak. Oke, Dian ada. Nanang izin. Widi ada. Siti Roheni tadi sempat ada. Intan ada. Retno tadi ada. Andin. Oke, ada. Hadir. Siap. Naifa. Oke. Dewi tadi izin ya. Bobby. Hadir Bob. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Anggi ada. Haura ada. Nuha ada. Epri ada. Endang ada. Rati ada. Mutiara ada. Alvin. Ada Pin? Hadir, Pak. Oke. Ada, Pak. Vidya. Vidya ada nggak ya? Vidya. Bentar. Vidya. Kalau Neneng tadi ada ya. Wid nanti tolong ditanyain Vidya ya. Tadi masuk apa enggak ya? Iya, Pak. Kalau oh ada kok itu. Ada Pak di sini nama Pak. Oh iya ada. Oke. Dah. Silakan kelompok 2 dijawab. Iya, Pak. Saya mau jawab pertanyaan dari Widianti. Sikap apa saja yang diperlukan agar terhindar dari stres psikososial? Yang pertama itu ada open mind. Cobalah untuk mendengar nasihat dari rekan kerja. Cobalah melihat masalah dari sisi yang berbeda. Bersikap tertutup hanya akan menutup peluang. Terus ada sharing. Jangan memendam masalah. Cobalah sharing dengan relasi atau membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi apabila khawatir masalah Anda tersebar. Cobalah untuk konseling dengan HRD Anda. Terus yang ketiga adalah skala prioritas. Buat daftar pekerjaan, kemudian tentukan skala prioritas yang dapat dipertimbangkan dari segi waktu yang telah ditentukan. Terus ada pendekatan. Mendekatkan diri kepada sumber atau akar masalah dapat membantu mengurangi tekanan stres. Misalnya, ketika Anda mendapat tekanan dari atasan, cobalah untuk melakukan pendekatan dengan cara menanyakan solusi atas permasalahan yang ada atau dengan membangun hubungan yang harmonis. Mungkin itu aja. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Oke, gitu ya. Gimana, Wid? Sudah cukup jelas?
Iya, Pak. Jelas. Oke. Oke, berikutnya. Oke, yang satu lagi silakan dijawab ya. Tadi yang kelompok sebelumnya tadi yang nanya siapa ya tadi ya? Jihan ya tadi ya? Yang kelompok sebelumnya? Retno, Neneng, Retno, Neneng? sama Intan. Intan. Oke. Mbak. Oke. Sama Intan. Yang sekarang tadi ini siapa nih? Widi sama siapa itu? Widi dan Nuha, Pak. oke. Yuk, satu lagi jawab biar kita akhiri. Noha sama pertanyaan Noha udah dijawab tadi. Sudah dijawab pertanyaan Nuha. Kelompok 2. Halo, kelompok 2. Sudah dijawab tadi pertanyaan Nuha? Kok Nuha bilang sudah dijawab ya? Ya, jaringannya jelek banget ya. Aduh. Halo. Ya, elah. Putus.